Sebelum kita membahas tentang dampak pencemaran lingkungan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pencemaran lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu pencemaran lingkungan? Jadi pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam itu sendiri. Nah, yang harus kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran air. Nah, kita bahas satu persatu tentang dari ketiga jenis pencemaran tersebut. Nah, dampak pencemaran yang pertama kita kaji berdasarkan 3 pembagian tersebut. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan biota tanah dan unsur hara pada tumbuhan. Polutan yang sering dijumpai pada pencemaran tanah adalah plastik, senyawa organoklor sebagai pestisida pertanian, hujan asam, dan deterjen. Nah, pencemaran tanah ini berdampak sekali terhadap pertanian maupun perkebunan. Contoh fenomena yang sering terjadi adalah hujan asam. Nah, hujan asam ini yang harus kita ketahui bahwa dampaknya sangat buruk terhadap lingkungan karena dapat merusak tatanan biota yang ada di tanah. Selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air terjadi jika beberapa bahan atau kondisi, misalnya panas, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas badan air sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Polutan di perairan dapat berupa plastik, deterjen, limbah industri, minyak, pembersih septic tank, dan insektisida. Pencemaran deterjen pada badan air akan menyebabkan tumbuh suburnya tanaman eutrofikasi seperti enceng gondok. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai jenis pembakaran seperti pembakaran tidak sempurna dari mesin bermotor, kemudian asap pembakaran batu bara oleh pabrik, dan pembakaran limbah rumah tangga. Bahan pencemaran udara dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah polutan primer dan yang kedua adalah polutan sekunder. Kita kaji satu-satu. Polutan primer adalah polutan yang langsung mencemari lingkungan udara seperti SO2, NO, kemudian NO2, CO, dan bahan partikulat. Sedangkan polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk dari udara melalui reaksi kimia antara beberapa bahan kimia, contohnya adalah polutan H2SO4. Dampak berbagai pencemaran lingkungan baik langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada kesehatan manusia. Sejumlah penyakit yang mengancam akibat lingkungan yang tidak sehat diantaranya yang pertama, infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disingkat dengan istilah ISPA yang disebabkan oleh limbah as dan asam sulfat H2SO4 dari hujan asam. Penyakit ISPA ini diantaranya adalah asma dan bronkitis. Selanjutnya yang kedua adalah pemicu sel kanker yang berupa kromium, herbisida, dan jenis organoklor yang merupakan bahan yang bersifat karsinogenik untuk semua jenis populasi. Selanjutnya adalah radang organ pencernaan, yaitu pada usus yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Memang, sebagian besar Escherichia coli adalah bakteri yang baik dan membantu pencernaan. Tetapi ada juga jenis Escherichia coli yang jahat, misalnya seperti Shigella yang dapat menyebabkan penyakit disentri. Cara sederhana untuk menghindari pencemaran lingkungan diantaranya adalah membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon di lingkungan sekitar.